Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan mengadakan virtual talk show kerjasama antara Indonesia Women in Cybersecurity dan Telkom University. Hari ini kita udah kedatangan narasumber nih yang berasal dari Telkom University, yaitu Ibu Ari Musriami Barmawi. Selamat pagi Bu Ari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai berdiskusi nih Bu ya, Bu Ari ini saya mau memperkenalkan Bu Ari. Bu Ari ini dari S1-nya dari ITB ya Bu ya, jurusan Teknik Elektro, kemudian magisternya di Keio University Jepang, bidang ilmunya Computer Science, S3-nya juga sama Bu ya? Ya. Lanjut dari 95 sampai tahun 2001 S2, S3, benar nih Bu? Betul. Oke. Jadi Bu Ari ini saat ini menjadi dosen, menjadi akademisi dari Telkom University, program studi Magister Keamanan Siber dan Digital Forensik. Sebelum kita lanjut, mungkin saya nanya-nanya sedikit nih Bu tentang latar belakang atau apa namanya ya, saat ini kan Bu Ari kan sebagai akademisi nih otomatis punya beberapa penelitian. Nah, bidang penelitian Bu Ari yang saat ini digeluti yang terutama ini pastinya kan berhubungan dengan cybersecurity. Nah, bisa dijelaskan tuh Bu, apa aja gitu? Baik, terima kasih Mbak Farah. Saya kalau soal ini ya, soal penelitian saat ini saya fokus di ada beberapa bidang yang saya fokus dari cyber security ini. Yang pertama adalah kriptografi tentu saja, kemudian steganografi, jadi penyimpan penyematan pesan pada media-media, terutama sih yang saya kerjakan image ya, citra sama teks ya, itu steganografi yang saya kerjakan. Kemudian kriptografi, sekarang ini saya sedang ingin memperdalam, ada yang kita sebut dengan linguistic based cryptography, ya, kriptografi bahasa berbasis bahasa, dan satu lagi tentang multi-party computation, itu untuk bisa meng-create share dan juga di samping kedua itu juga ada yang berkaitan dengan QR code ini khususnya. QR code ini sudah penelitian sudah kita lakukan sejak tahun 2012 bersama rekan saya Pak Fasma, mungkin semua juga pada tahu. Jadi dari 2012 kita sudah melakukan, jadi saat QR code belum banyak dipakai di Indonesia, kita sudah mengerjakan penelitian tentang secure QR code. Sampai akhirnya kita mendapatkan satu paten untuk secure QR code ini, dan sekarang sedang dikerjakan juga pengembangan untuk secret sharing dengan menggunakan QR code yang nanti akan yang dikerjakan oleh nanti yang akan membantu saya di sini untuk memperlihatkan bagaimana jenis-jenis malicious QR code yang biasanya kita tanpa kita sadari kita lihat ternyata. Saya kira itu Bu, sementara yang utamanya ya, penelitian utama saya. Makasih Mbak. Oke, jadi cukup banyak sekali ya Bu ya bidangnya, terutama Bu Ari ini ada di keamanan siber. Saya sampai lupa memperkenalkan diri nih Bu. Oh ya, perkenalkan saya Diri ini sendiri harus dikenal. Moderator hari ini saya adalah Farah Fianti, juga salah satu dosen di akademisi di Telkom University. Hari ini saya akan memandu jalannya virtual talk show hingga selesai. Oke, tadi Bu Ari udah memperkenalkan kurang lebih luar lingkup penelitiannya. Nah, saya cukup tercengang nih di akhir-akhir nih QR code gitu. Mungkin semua tuh sudah banyak make Bu ya, tapi QR code sendiri itu bisa diartikan sebagai apa sih Bu, atau gunanya tuh untuk apa gitu? Ya, jadi sebetulnya diawali dengan perkembangan tuh diawali dengan barcode ya, yang kita tahu biasanya suka ada di produk-produk ya, di produk itu ada barcode. Nah, itu barcode yang kira-kira satu dimensi kita sebutnya. Nah, jadi tujuan awalnya sebetulnya adalah untuk
menyimpan semua yang berkaitan dengan produk yang akan diproduksi gitu. Diawali dengan itu sesungguhnya. Namun demikian, ketika kita menggunakan barcode, kita itu hanya mempunyai kapasitas kecil. Sementara kadang-kadang deskripsi dari produk yang kita produksi itu kadang-kadang membutuhkan penjelasan yang lumayan panjang gitu. Nah, itu sebabnya maka dipikirlah oleh orang-orang Jepang, karena ini yang menghasilkan adalah orang Jepang. Mereka kan produk mereka cukup banyak gitu ya, dan mereka tuh lebih suka dengan detail gitu ya. Nah, itu sebabnya maka mereka berpikir Denso ini kemudian akhirnya mengeluarkan satu barcode yang kapasitinya lebih besar gitu. Nah, dengan cara ini kita bisa lebih mudah untuk bisa langsung membaca ini produk ini isinya apa sih gitu. Nah, itu awalnya sebetulnya itu ya. Jadi kemudian ternyata karena kapasiti yang lumayan besar ini, maka dipakailah untuk berbagai macam kebutuhan. Yang sekarang ini kita kenal misalnya kita bisa memanfaatkan QR code untuk identitas dengan cukup detail gitu misalnya. Kemudian kita juga bisa menggunakan QR code untuk menyambungkan dengan satu link yang berisi banyak informasi gitu. Nah, jadi karena panjangnya ini, maka kita bisa memasukkan banyak informasi ke dalamnya. Bahkan sekarang ini berkembang terus QR code ini sampai ke QR code warna dan juga QR code yang di-extend. Artinya di-extend ini dia bisa punya kemampuan 2 atau sampai 4 kali atau lebih dari apa yang yang QR code biasa itu bisa mampu gitu. Saya ambil contoh nih ya, seperti pembukaan Undang-Undang Dasar gitu ya. Itu bisa masuk di dalam satu QR code gitu. Nah, itulah keistimewaan QR code gitu, Mbak Farah. Saya kira itu. Oke, cukup menarik nih Mbak. Jadi sebenarnya tujuan awalnya adalah untuk memperbesar kapasitas gitu Bu ya. Tujuan awalnya adalah untuk memperbesar kapasitas gitu Bu ya. Tapi dengan adanya QR code nih Bu ya, sekarang kan udah banyak dipakai ya, banyak bahkan sampai ke untuk pembayaran nih Bu. Nah, hal-hal apa sih Bu yang perlu kita perhatikan ketika kita mau menggunakan QR code gitu ya? Karena kan ini menyangkut uang nih atau sesuatu berharga atau aset gitu ya yang dimiliki oleh user gitu ya. Nah, apa saja sih Bu yang perlu kita perhatikan dalam menggunakannya? Nah, baik. Pertama-tama ketika kita menemui sebuah QR code, itu jangan serta-merta kita langsung kita scan gitu ya. Saya sekarang itu ketemu sama QR code itu banyak lebih berhati-hati gitu. Karena saya takut di dalamnya ada sesuatu yang menyerang saya gitu. Biasanya orang tuh lihat bentuk QR code itu tak pernah merasakan ada sesuatu yang ancaman ya. Sesuatu ancaman yang ada di balik itu tuh nggak pernah mereka curigai gitu ya. Mereka dengan mudah kalau Mbak Farah misalkan di restoran di mana gitu, terus kemudian ini sekarang kan kita nggak pernah ketemu menu ya, jarang kita ketemu. Benar-benar. Langsung di QR gitu, langsung keluar, langsung masuk ke website ini langsung keluar kan gitu ya, dengan senang hati dan dengan apalagi kalau lagi lapar gitu ya, semangat banget kita scan gitu ya. Nah, itu yang menurut saya kalau kita udah tahu di baliknya itu bisa terjadi macam-macam gitu, kita harus berhati-hati. Nah, oleh karena itu ketika kita menjumpai sebuah QR code, itu kita tidak boleh serta-merta langsung memindainya dengan menggunakan aplikasi dari yang mereka sediakan gitu ya. Itu nomor 1. Karena apa? Karena nanti saya akan cerita itu apa sebabnya gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, ketika jadi sebelum kita mengeklik pakai aplikasi mereka,
kita sebaiknya harus memeriksa dulu isinya dengan aplikasi QR scanner biasa yang tidak ada apa namanya, tidak ada aplikasi gitu Bu ya, tidak ada ya, aplikasi. jadi tidak ada tindak lanjut selanjutnya gitu ya. Jadi Oh. dia cuma scanning doang gitu. Itu dulu yang kita harus lihat. Jadi kita harus memindai dengan apa namanya, scanner yang tidak ada tindak lanjut gitu ya. Karena kita harus membaca, untuk membaca itu. Nah, itu yang apa namanya, harus kita lakukan. Kemudian jadi pemindai yang kita pakai atau scanner yang kita pakai harus scanner yang tidak ada kelanjutannya. Itu dulu yang kita lihat. Kemudian setelah kita dapatkan hasilnya dari scanner itu, kita coba cek di kalau mau nih ya, kalau mau benar-benar ini aman tuh, kita punya database dari malware QR code tuh udah banyak sekali di website itu, banyak sekali gitu. Nah, kita coba. Nah, di sana biasanya ada apa namanya, ada cirinya. Terutama kalau misalkan di belakangnya ada exe gitu ya. Nah, itu tuh itu sebaiknya tunda dulu gitu ya. Nah, kita harus cari dulu keabsahan daripada apa yang akan di-exe ini gitu, yang akan di-execute. Nah, jadi setelah itu kita verifikasi semua dan kita percaya bahwa ini memang adalah asli QR code scanner atau apa namanya, link dari memang restoran itu asli gitu ya, baru kita bisa lanjutkan gitu ya. Nah, itu apa namanya, yang ini. Nah, kedua, yang berikutnya juga kita harus rajin-rajin mengganti atau mengupdate semua apa namanya, antivirus dan lain-lain yang ada di di device kita. Karena sekarang ini kalau kita misalnya terkecoh atau kita ya, kadang-kadang QR code ini si apa namanya, si penjahat ini menarik sekali, kadang-kadang menawarkan kita apa namanya, bisnis kayak, menawarkan kita hadiah kayak gitu kan. Wah, terus semangat deh kita langsung ya nge-scan. Nah, hal-hal semangat itu, nah maka kalau kita misalkan semangat tadi nge-scan, kita tetap masih bisa mengamankan device kita kalau kita selalu mengupdate antivirus, anti malware dan seterusnya. Jadi itulah kira-kira untuk mencegah ya, supaya kita nggak kena gitu ya Mbak ya. Nah, karena kalau udah kena bisa, waduh, 7 keliling nih pusingnya kalau udah kena. Benar. Iya, benar. Apalagi gitu, semuanya dari dompet yang fisik sekarang udah beralih ke dompet digital tuh Bu ya. Betul. Itulah yang data-data. Benar. Jadi harus hati-hati, makin hati-hati. Jangan sembarang scan. Apalagi itu ya, kalau misalnya si QR code itu posisinya aneh. Di pinggir jalan, di mana, jangan main scan, jangan. Ya, jadi itu saya tuh kalau udah melihat QR code di pojok toko di ujung gitu, nah udah pasti saya nggak akan scan, karena QR code yang apa namanya, sah itu biasanya selalu berdampingan dengan logo daripada si banknya kayak atau tokonya gitu ya. Walaupun ya, sekarang itu ada yang namanya tulisannya toko ini, tapi QR code-nya toko lain. Ada juga. Nah, itu sudah terjadi ya. Sudah banyak itu dikerjakan orang. Itu jadi hati-hati juga. Jangan sampai kita mau beli A, dapatnya C gitu kan. Nah, itu juga mungkin harus kita itu kan ya. Nah, terus kemudian juga QR code ini bisa masuk melalui email. Ya. Jadi misalnya nih, saya punya masalah dengan bank saya, maka saya jadi si attackernya menyatakan bahwa kamu tuh punya masalah dengan bank kamu. Jadi untuk sekian lama uang kamu nggak akan bisa kamu debit. Nah, ya ada kejadian itu dan itu terjadi gitu ya. Kamu debit. Untuk bisa mendebit, tolong scan QR code ini. Nah, itu nggak boleh dilakukan. Jangan dilakukan.
mending kita datengin tuh banknya Bang ya. daripada Oh iya iya benar-benar. jangan, atau kita telepon ya. Nah, telepon juga hati-hati karena di QR code itu kadang-kadang juga ada nomor telepon. Nah, nomor teleponnya bisa palsu. Ya, jadi itu yang harus kita hati-hatikan ketika kita mau menyeken sebuah QR code ya. Nah, itu kira-kira beberapa hal yang patut kita sadari setiap saat kita melihat QR code gitu. Oke. Memang manfaatnya cukup banyak sih Bu ya QR code Ya, ini ya saat ini ya. betul. Jadi kita sebagai user pun dampaknya itu kan sebenarnya Semua jadi mempermudah gitu Bu gampang ya. Iya, ya, semua jadi jadi yang gampang ya. dulu teh harus membaca link yang panjang-panjang, sekarang lebih ringkas kan gitu Ya, aja. betul. Betul, Nah, betul. jadi kan ini kan nggak hanya negatif nih Bu ya, sebenarnya Ya. juga ada positifnya nih Bu. Nah, kalau sisi positif, tadi kan sudah disebutkan sisi negatif ya. Sisi positifnya nih Bu dari QR code, tapi yang berhubungan dengan kan si QR code ini bisa dibaca semua reader tuh bisa, kita nggak perlu reader khusus gitu Bu ya. Ya, Beda dengan betul, betul. kalau misalnya kita menggunakan RFID, kita butuh RFID reader dan lain Betul, sebagainya ya. betul. Ya, Ada benar. RFID khusus yang untuk kartu Khusus. itu gitu ya. Ya, ya, Nah, ya. kalau QR code ini kan hampir semua device nih bisa semuanya untuk scan secara transparan isinya gitu ya. Nah, kelebihan dan kekurangannya itu apa sih Bu dari si QR code ini berdasarkan hal tersebut kita? Ya. Jadi kelebihan dari QR code ini pertama informasi itu mudah diperoleh karena kita bisa scan di mana-mana gitu ya. Generatornya juga gampang. Kita bisa punya generator di di internet itu banyak gitu generator. Nah, ini juga nanti harus hati-hati ya karena generator itu juga bisa mengenerate malicious. Yang palsu ya Bu ya. Nggak Yes. hanya scanner ya Bu. Nggak hanya scanner, tapi artinya kemudahan itulah yang membuat orang menjadi senang menggunakan ya. Itu yang pertama. Kemudian positif lainnya adalah tadi kapasitasnya besar. Jadi kita tuh sekali nyeken itu bisa dapat datanya banyak gitu langsung. Dan bisa dilakukan offline. Kan gitu ya. Bisa aja kan kita pakai scanner pribadi kita kita pakai offline kan bisa. Jadi nggak harus online gitu. Nah, walaupun yang online ada, tetapi offline dimungkinkan. Itu sangat orang begitu. Jadi dia bisa kapanpun meretrieve datanya yang ada di QR code itu. Ya. Terus kemudian sekarang ada yang namanya QR code, dynamic QR code. Kalau biasanya kita kan yang kita ini kan static QR code ya. Benar. Static QR code kan artinya kita gambarnya tetap gitu ya. Isinya ini ya tetap ini isinya. Nah, sekarang kalau dynamic QR code itu sebetulnya bukan berarti bahwa si QR code-nya berubah-ubah juga, enggak, tapi dia bisa melakukan tracking. Jadi misalkan sekarang kita masukkan alamat QR code website yang pendek gitu ya. Nah, setiap kali kita scanning, dia akan lari ke website itu dan dia akan update website itu. Jadi dia bisa tracing, bisa tracking. Oh, ini kedua kali, ini ketiga kali, ini keempat kali. Itu yang saya pikirkan ketika kita membutuhkan tracking ya, penelusuran. Saya ambil contoh misalnya sekarang kita punya ijazah nih ya. Ijazah kita ini sudah dilegalisasi berapa kali sih? Nah, dengan QR code ini bisa kita lakukan itu. Jadi namanya dynamic QR code gitu. Nah, dengan itu kita bisa masuk ke satu situs, nanti setiap kali kita masuk itu dia akan melihat itu sebagai satu kali legalisasi. Kemudian nanti masuk lagi legalisasi kedua dan seterusnya. Nah, itu yang menurut saya sisi positifnya ya. Sangat banyak sebetulnya sisi positifnya kalau kita melihat dari sisi dengan asumsi semua orang jujur gitu ya. Wah, banyak sekali manfaatnya. Salah satu di antaranya itu tracing. Kemudian sekarang dengan menggunakan QR code kita juga bisa melakukan autentikasi. Tapi tentu saja kita kita harus menambahkan satu tambahan untuk bisa
mengamankan itu. Jadi misalnya nih, sekarang kita membuat QR code dari sesuatu yang sudah di-encrypt pakai secret key, udah desain gitu ya, masuk di situ. Kan orang nggak bisa baca ya, yang dibaca kan kacau gitu ya. Nah, kemudian ketika di-scan di receiver-nya, maka dia akan bisa membuka pesannya menggunakan public key-nya, public key daripada sendernya. Nah, itu salah satu juga manfaat dari QR code. Jadi sekarang tuh QR code bisa dipakai buat macam-macam. Itu dampak positif ya. Nah, kalau dampak negatifnya seperti tadi saya katakan, sebetulnya intinya apa sih dampak negatif itu? Terjadi karena keterbukaan. Ya. Isinya tuh apa adanya, itu kan ya. Apa adanya sehingga mudah dimodifikasi. Jadi orang tuh memodifikasi itu ya dengan langsung aja ngeganti di generatornya ya langsung digantikan, jadi gampang sekali gitu. Ya, benar. Modifikasi itu. Nah, kemudian satu lagi yang berdampak negatifnya itu adalah tadi saya katakan scannernya. Scannernya juga mesti benar-benar nih, scanner yang ada isi-isi isi-isi malware yang nantinya bakal nyedot semua data yang ada pada device kita gitu ya. Nah, itu juga menjadi dampak negatif. Jadi positifnya banyak, tapi akhir-akhir ini dulu di awal di tahun berapa ya? Kan itu tuh 2000 berapa? 2000 mulai ini 2010, 2000 pokoknya mulai ini ya, mulai dipakai gitu ya. Kalau di ininya sih tahun rasanya sih awal-awal 2000 ya kalau nggak salah ininya pembuatannya. Tapi ramai dipakai itu 2010-an lah gitu ya. Nah, itu mungkin belum banyak orang yang melakukan kejahatan gitu ya dengan menggunakan kartu. Tapi makin ke sini wah makin banyak orang yang terkena dampak itu. Itu sebabnya maka saya dalam acara ini saya ingin membuat awareness pada semua pihak, terutama juga ya bagi produsen. Nah, produsen ini berbahaya nih. Ya, dia bikin QR code, nanti QR code-nya diganti sama yang orang lain, bisa di situ dituliskan bahwa isinya adalah isinya di sini ada racunnya misalnya gitu. Bisa kayak gitu kan. Nah, itu berbahaya gitu. Nah, itu yang saya pikir mesti jadi kehati-hatian kita semua lah ya untuk menghadapi era QR code ini gitu. Walaupun dengan segala macam positifnya ya. Ya, itu kira-kira Mbak Farah. Oke, Bu. Jadi kan tadi tuh udah ada beberapa contoh banyak kelebihan dan kekurangannya gitu, Bu ya. Nah, tapi kalau dari kekurangan-kekurangannya ini, Bu, mungkin ya, ini perkiraan aja sih ya, yang mungkin sering ditanya-tanyakan oleh pengguna nih terutama. Dampak terburuk tuh apa sih, Bu, dari penggunaan QR code ini? Akibatnya untuk terutama si user yang misalnya dulu tuh cuma asal scan aja gitu ya, asal scan. Nah, paling buruk itu dampaknya bisa apa sih, Bu, gitu? Oke. Jadi paling buruk itu kita data yang ada di device kita bisa diambil. Itu paling buruk. Jadi dengan malicious software yang dimasukkan melalui QR code generator gitu. Jadi dari QR code generator itu dia tidak hanya memasukkan apa yang kita mau masukkan, tapi dia juga memasukkan sesuatu di luar yang kita mau masukkan. Nah, dengan cara seperti itu, ketika di-scan maka akses terhadap website yang kita sebut dengan malware, malicious website ini, itu nanti akan bekerja langsung untuk menyedot data-data yang ada di tempat kita. Itu satu. Itu paling parahnya ya. Berarti data tempat kita itu habis di copy semua sama mereka, gitu ya. Nah, yang kedua adalah mereka mau merusak, gitu. Terutama ini kaitannya kalau ada persaingan, gitu ya. Misalkan persaingan bisnis atau apa, gitu ya. Nah, kemudian dia ingin merusak. Jadi misalkan ini restoran, gitu ya, restoran A. Terus kemudian nanti ternyata nih ada pegawainya yang mau dalam tanda petik dibayarin nih sama restoran B untuk
memodifikasi QR code-nya. Kan orang kan nggak pernah ngecek ya itu Iya, teh benar. isinya apa, cuma klik aja gitu kan. Iya. Nah, begitu klik itu, maka arahnya dari bisa macam-macam ya, arahnya dari data yang jadi misalnya harusnya pergi ke website apa, perginya ke website B gitu. Harusnya ke website A, itu satu. Kemudian kedua, dia bisa merusak data-data yang ada di website A misalnya gitu. Jadi tadinya misalnya ini harganya sekian, dibuat jadi mahal banget gitu ya, misalnya ya. Model-modelnya seperti itu. Jadi kita dengan mudah dia melakukan apa yang kita sebut dengan tampering ya, merusak kemudian menggantilah dalam tanda petik gitu. Nah, itu hal yang berbahaya. Yang terakhir yang berbahaya juga menurut saya itu berkaitan dengan payment ya. Nah, payment ini bisa diarahkan ke rekening lain. Nah, ini berbahayanya. Makanya kita kalau mau payment itu si QR code-nya itu coba kita scan pakai scanner yang tidak ada tidak ada aplikasi tidak di dalam aplikasinya. Jadi scanner biasa. Kadang-kadang kan kita kan punya ya scanner di handphone kita tuh kan scannernya scanner yang benar-benar bisa dikatakan cuma nge-scan doang gitu ya. Nah, itu dilihat di situ kemudian kita baca. Nanti itu akan keluar karena sebenarnya isi QR code itu apa adanya ya. Ketika ada sesuatu yang di encrypt atau kelihatannya jadi kacau balau gitu ya. Nah, itu kita harus hati-hati. Sudah mulai harus hati-hati di situ. Kita harus verifikasi lagi ke tokonya atau ke banknya gitu. Pemilik QR code-nya gitu Bu ya. Ya, pemiliknya. Nah, itu kita harus cek lagi. Nah, itu sebetulnya hal-hal yang paling berbahaya. Dan hal ini dapat juga mengakibatkan misalnya pemalsuan identitas. Ini saya nama saya tuh Ari gitu ya. Tapi saya kemudian ingin mengaku sebagai nama saya tuh Ira misalnya. Nah, di situ nanti saya akan berubah QR code identity saya ini menjadi Ira. Dan ketika orang yang di sana, misalkan ini kesehatan ya, sering terjadi mungkin dalam ini asuransi kesehatan nih. Saya ini jadi diklaimkannya nanti ke Ira gitu. Ira. Ya, saya yang saya yang sakit, tapi yang bayar Ira gitu. Nah, hal-hal model ginilah yang bisa sering terjadi ya. Jadi kita harus sangat berhati-hati saat ini dengan QR code yang ada saat ini gitu ya. Saya nggak nakut-nakutin ya, tetapi akan lebih baik kalau kita waspada ya. Jadi saya juga kadang-kadang kita jadinya berpikiran buruk terus nih ya, parno gitu ya paranoid gitu kayaknya. Kok seperti ini ya, tapi saya sebagai orang security gitu, kayaknya kita nggak bisa melepaskan diri dari paranoid ini gitu, karena kalau kita udah kehilangan, ya udah habis itu semua. Jadi emang paranoid ini perlu dilakukan di awal. Jadi sebelum kita memanfaatkan itu, kita lihat dulu bagaimana kualitas dari QR code-nya. Nah, jangan sampai juga kita sembarangan nge-scan QR code di mana-mana. Ini misalkan ada QR code, apa sih? Saya scan, no way. Nggak boleh itu. Ya. Jadi kalau ada QR code di pinggir jalan, nggak boleh di-scan. Jadi jangan kita penasaran gitu. Terus menyelakakan diri kita sendiri nanti. Karena anak zaman now tuh suka coba-coba Bu ya. Ya, benar ya. Saya ngerti itu adalah kebiasaan baik gitu ya. Tetapi coba-cobanya lebih waspada gitu ya. Jadi cek dulu ini tuh pakai, kalau mau scanlah pakai scanner yang nggak ada dampak apapun gitu ya, dan scan itu tidak akan bisa mengeksekusi hasilnya dan hasil scan-nya. Nah, itu yang kita lihat dulu. Jadi kita kayak ngelihat gambar, ini gambar apa sih dulu gitu. Nah, misalnya seperti itu. Kayaknya itu Mbak Farah yang kelihatannya harus kita waspadai ya supaya tidak kehilangan. Saya kira itu. Oke, terima kasih banyak Bu Ari atas jawabannya. Jadi saya ingatkan lagi kepada rekan-rekan ya, virtual talk show hari ini itu merupakan salah satu acara untuk meningkatkan awareness kita di bidang keamanan cyber ya Bu ya.
ini adalah virtual talk show pertama dan akan ada lanjutan nanti virtual talk show berikutnya dengan narasumber yang berbeda pula gitu. Nah, kita break sebentar, kita akan nyalakan video untuk meningkatkan pemahaman kita nih mengenai QR code. Baik. Karena itu adalah tema kita hari ini. Mangga QR video mungkin akan nanti dinyalakan oleh Hanang. Hanang bisa memulai menyalakan videonya. Ini adalah contoh-contoh bagaimana sih realnya ya QR code yang malicious QR code itu seperti apa. Silahkan Hanang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video bagian pertama kali ini saya akan mencoba melakukan phishing scam menggunakan QR code. Jadi saya punya URL phishing scam, akan saya embed ke dalam QR code gitu. Untuk phishing scam-nya ini URL-nya yaitu https sekian yang saya blok ini. Kemudian ini akan saya taruh di short URL, jadi agar URL-nya lebih pendek dan lebih terlihat realistis. Dan ini hasil dari QR code-nya. Nah, QR code ini URL-nya, ini QR code-nya, saya scan. Nah, kemudian saya masuk ke dalam websitenya, ini https /acid dan sebagainya. Ketika masuk, saya akan diarahkan ke website scamnya. Nah, kemudian saya visit site. Nah, saya allow. Di sini saya sudah terjebak masuk ke dalam website phishing-nya. Nah, ketika kameranya menyala, ini sebenarnya websitenya sedang menangkap gambar saya untuk dikirim ke websitenya, database websitenya mereka. Di sini saya lihat, saya refresh dulu. Nah, ini hasil dari gambar-gambar yang saya ditangkap. Nah, ini hasil dari penangkapan gambar scamnya. Nah, kemudian pada video kedua saya akan membahas tentang penetration testing pada aplikasi QR code. Di sini saya membuat dua aplikasi, yaitu yang pertama aplikasi blog. Ini adalah aplikasi QR scan-nya. Jadi saya membuat aplikasi sederhana QR untuk membacanya yang memiliki minim security, bahkan tidak ada security di dalamnya. Begitu juga dengan website blog yang saya beri nama SQLINJ. Ini pun aplikasi yang minim keamanannya. Kemudian saya membuat 4 QR code di mana masing-masing QR code itu akan membuka halaman blognya. Misalkan sini ada satu, ketika saya scan QR code 1, dia akan menghasilkan blok QR code. Jadi ini blok yang pertama. Kemudian saya coba buka halaman 2, QR code kedua. Kemudian ketika di scan, ini akan menghasilkan hasil blok yang kedua. Kemudian saya akan mencoba melakukan penetrationnya menggunakan QR code pilot yang sudah saya buat. Di sini adalah pilot QR code untuk SQL injection gitu. Di sini ada 159 QR code yang di dalamnya ini adalah
cara-cara untuk melakukan penetration ya. Misalkan di QR code ini saya scan, hasilnya terlihat di sini SQLINJ Hanang ini adalah nama dari database-nya. Database dari aplikasi sklinj-hanang-priambodo.com. Kemudian di bawahnya itu ada sklinj hanang at localhost. Itu adalah di mana database-nya berada, itu berarti localhost ada di database servernya sendiri, ada di dalam servernya sendiri, dan SQL-nya itu adalah user. Seperti di sini dilihat usernya itu SQLINJ Hanang, kemudian hostnya localhost, kemudian DB-nya SQLINJ Hanang. Untuk user, baiknya ketika melakukan scan itu tetap dilihat isi dari scanningnya, informasi apa. Jika mencurigakan, baiknya tidak diteruskan. Kemudian untuk sistem aplikasinya, jika tidak menggunakan standar keamanan dalam pembangunan sistem aplikasinya, maka celah keamanan itu akan sangat besar terjadi. Terima kasih. Sekian presentasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, mantap nih Bu ya. Ini sudah ada contoh praktik nyata gitu ya. Kurang lebih ada 2 attack yang dicobakan. Yang pertama itu adalah menangkap aktivitas kita, merekam aktivitas kita setelah scanning. Dan yang kedua tadi adalah penetration. Jadi dari QR yang dibuat itu bisa masuk, tadi contohnya sampai ke database gitu ya. Itu kurang lebihnya. Itu adanya contoh ya, contoh simpel yang dipraktekkan oleh video tadi gitu ya. Nah, kok makin horor gini Bu ya. Kalau udah seperti ini Bu ya, udah seperti ini, kita udah tahu ada berbagai ancaman gitu ya, ketika kita mau memanfaatkan QR code gitu. Nah, caranya untuk mencegahnya tuh gimana ya Bu ya? Supaya setidaknya dampaknya dapat diminimalisir gitu ya. Atau ketika misalnya tadi ada salah satu attack terjadi dengan kita tahu buru-buru segera untuk tidak meneruskan, atau bagaimanakah cara ketika sebelum maupun sesudah kena nih Bu kira-kira? Baik. Ya, kalau sebelum mungkin tadi sudah saya singgung sedikit ya. Tapi ini yang paling penting itu ketika sebelum itu kita harus melihat indikasinya. Jadi kalau misalnya sekarang ini kita misalnya ada penipuan tadi, misalnya mengubah gitu ya, dia melakukan pengubahan atau melalui sosial media lah ya, dia misalkan dia akan mengirim email, mengirim QR code melalui sosial media. Nah itu juga sering terjadi. Nah kalau misalkan kita dapatkan QR code itu, misalkan melalui sosial media, gitu ya, maka kita harus lihat apa sih kira-kira tanda-tandanya. Biasanya orang yang akan melakukan penipuan itu akan melakukan penipuan melalui user yang tidak aktif. Ya, jadi kalau saya tiba-tiba dicat oleh teman saya yang udah 1 tahun nggak pernah gitu ya kita ngobrol gitu ya, terus tiba-tiba dia ngechat saya dan kemudian dia beri QR code ini gitu sebagai ini loh untuk bukti ini bahwa saya itu benar loh teman kamu ini dan seterusnya. Nah itu jangan kita lakukan gitu ya. Jadi biasanya mereka akan masuk melalui account-account yang tidak terlalu aktif. Itu sering terjadi ya. Jadi even di di chat-chat seperti WhatsApp dan sebagainya itu sangat masih bisa terjadi gitu ya. Orang ini karena kemarin ini kejadian pada teman saya, dia memang jarang menggunakan WhatsApp gitu.
karena kesibukannya. Nah, one day dia ini ngirim di grup. Jadi ngirim di grup, kemudian dia kirimkan satu pesan, di mana pesan itu ini ada artikel bagus loh gitu ya. Nah, kemudian kita masuk ke suatu website, kemudian di website itu waktu dibuka untuk masuk kamu harus scan QR code dulu. Udah habis di situ. Gitu. Karena apa? Karena si account teman saya ini sudah dihack orang. Gitu. Ya, jadi selalu harus kita berhati-hati terhadap account-account yang jarang digunakan. Ya, bukan berarti kemudian account yang jarang digunakan itu selalu dihack, enggak. Tapi kita harus waspada dengan itu. Karena biasanya penjahat ini akan menggunakan account-account seperti itu. Nah, QR code ini juga bisa dikirim melalui email. Nah, ini saya pernah mengalami sendiri. Jadi, saya punya akun email bukan Google gitu ya. Akun email saya adalah akun dari provider gitu, di mana bisa dikatakan memang dalam tanda petik sulitlah sampai saat ini masih agak sulit untuk dimasuki oleh orang-orang yang aneh gitu ya. Nah, kemudian suatu hari saya dapat email, dan email itu mengatakan bahwa sepertinya sebentar lagi password kamu itu akan expired, dia bilang. Dia mengatasnamakan providernya, tapi ternyata itu adalah alias gitu ya. Jadi dia mengatasnamakan providernya, terus dia bilang, ini kamu tuh sebentar lagi itu akan password sudah nggak akan berlaku lagi gitu. Kalau kamu masih mau tetap menggunakan email ini, tolong kamu scan QR code ini untuk mengganti password kamu gitu. Wah, itu sudah langsung sama saya buang. Itu betul-betul sangat sensitif sama hal-hal demikian gitu. Kalau kita melihat ada sesuatu gejala aneh, itu buang langsung sama saya. Saya lebih baik nanya langsung ke providernya, telepon saya langsung. Ini kemarin ada ini ya, bukan Bu, itu scam Bu. Wah, benar ternyata. Jadi semacam ini sering saya alami, terutama untuk email saya ya. Karena ini kayaknya penasaran banget nih orang yang mau meretas email saya nih. Karena hampir tiap hari dia mengirimkan pesan-pesan aneh-aneh. Dan selalu mengatasnamakan provider email saya. Nah, ini yang perlu kita waspadai gitu ya. Jadi bukan kemudian kita menjadi takut gitu, enggak, tapi kita waspada dan kita kerjakan tadi ya, seperti tips yang saya berikan tadi. Jadi jangan sembarang kita melakukan scanning. Itu yang paling penting gitu ya. Karena ya itu tadi, kalau kita melakukan scanning seperti tadi misalkan yang tadi Hanang perlihatkan, kita scanning langsung ya habis database kita kan gitu. Nah, itu yang menurut saya perlu diperhatikan gitu ya. Jadi itu kalau sebelum untuk mitigasi ya. Kalau sesudah kejadian ya itu sudah terlambat ya. Nah, kalau sudah kejadian itu kita harus segera mengganti semua aplikasi yang berkaitan dengan QR code itu. Jadi kita harus mengupdate atau kemudian kita melihat. Jadi kita akan melihat kan nanti kira-kira ini dia scan-nya dari mana. Scanner itu langsung kita buang, dan untuk scan-scan yang lain itu nanti kita kita coba dengan misalnya kalau dia punya satu QR code kita cek gitu ya. Itu kira-kira pattern-nya seperti apa. Karena sekarang itu sudah ada polanya sebetulnya ya. Pertama-tama ya itu kalau dia bentuknya X itu sudah pasti membahayakan. Kemudian ada juga yang punya beberapa extension yang yang mencurigakan. Itu lumayan banyak itu nanti. Saya tidak hafal tapi ada datanya. Jadi kemarin kebetulan ada mahasiswa saya juga yang mengerjakan soal malware ini. Nah, itu di datasetnya tuh banyak sekali kumpulan malware. Nah, kalau misalnya kita nanti kecolongan,
kita akan lihat kira-kira ini yang kita akses itu apa, dan itu segera kita buang. Nah, kalau perlu aplikasi untuk melakukan, karena dia juga bisa melalui scannernya kan. Nah, aplikasi scannernya itu juga kita buang. Nah, itu yang saya pikir kalau udah kejadian ya. Memang kalau udah kejadian itu kita ya sudah kehilangan gitu ya, tapi ya tak apa-apalah kehilangan, tapi jangan sampai kehilangan lagi gitu kan, yang itu yang harus kita jaga. Nah, jadi selalu kita bersihkan itu habis, kemudian kita, nah ini saya tuh mengusulkan agar ketika kita mendapatkan satu link, iseng aja deh, kalau enggak kita masukkan link itu di Google gitu ya, nanti bisa keluar itu apa gitu ya. Nah itu dari situ kita bisa lihat. Nah sekarang gini, ada link misalnya, ini linknya ada nih bener, tapi pemiliknya nggak jelas. Ini posisinya siapa pemiliknya nggak jelas dan sebagainya. Ini termasuk juga link-link untuk, kalau ada dosen-dosen di sini, link-link untuk jurnal-jurnal. Itu banyak sekali sekarang. Yang jurnal-jurnal itu yang mereka karena kebutuhan orang semakin tinggi ya, mereka menampilkan atau menawarkan itu alamat-alamat itu melalui QR code, kemudian nanti tinggal kita baca isinya seperti apa. Nah, kalau misalkan kita melihat pertama kali ya, itu ketika link itu kita buka, kita harus cek ini link siapa, posisinya di mana. Ini yang punyanya ini posisi di mana. Kalau sampai posisinya juga kita nggak tahu gitu ya, ya itu lebih baik kita urungkan dulu untuk melakukan scan. Nah itu Mbak Farah ya, kelihatannya yang perlu jaga-jaga gitu. Baik. Wah ini udah siap nih Bu ya. Jadi udah banyak sekali diskusi kita hari ini. Tapi saya masih punya satu pertanyaan lagi nih Bu. Yang terakhir sekali Ibu tadi sebut ya. Karena Ibu tadi banyak menyebutkan scanner dulu, kemudian karena QR code ini kan pasti hubungannya dengan scannernya, jadi kita punya medianya, nah untuk menangkapnya nih, scannernya nih gitu ya. Nah, gimana sih Bu cara memilih scanner yang aman? Karena kan kalau QR code-nya oke, tapi kalau scannernya nggak oke atau ada malware-nya yang disisipkan ketika membaca, apakah itu juga mungkin terjadi, Bu ya? Itu yang pertama, dan kalau misalnya itu mungkin terjadi, bagaimana kita bisa tahu gitu ya, kalau ada sesuatu di scannernya bukan di QR-nya gitu, Bu? Nah, itu yang kita lihat di sini adalah mitigasi kita ya. Jadi mitigasinya pertama kali scanner yang kita ambil, yang kita pakai, itu harus kita yakinkan scanner dari aplikasi pemilik yang jelas sah gitu ya. Nah, itu yang pertama kita harus lihat ya. Jadi jangan sembarang scanner kan kita banyak ya. Yang ada di Google itu menawarkan scanner gratis gitu ya. Benar, Bu. Jangan sebaiknya menurut saya hati-hati dengan itu. Jadi kalau misalkan kita nanti mau mendownload aplikasi scanner, carilah aplikasi scanner yang kalau bisa mungkin dari Denso gitu ya. Kalau dari Denso kan itu udah pasti ini scanner gitu ya. Nah, misalnya jadi dari pemilik yang sah, dan kita tahulah pemilik ini ininya di mana, posisinya di mana dan seterusnya. Itu ya. Kemudian nah, berikutnya ketika kita mau melakukan scanning terhadap satu QR code ini, scanner ini ya, scanner yang kita yang kita pilih ini harus mempunyai spesifikasi standar. Jadi maksudnya gini, spesifikasi standar itu misalnya nih ya, kita biasanya nih QR code ini harus misalnya kita untuk memasukkan ke menyekan itu, kita harus melakukan apa dulu, prosedurnya apa dulu gitu ya. Nah, biasanya tuh di situ akan lebih baik lagi kalau misalkan untuk melakukan scanning ini sudah diperlukan autentikasi terlebih dahulu. Jadi
ketika kita melakukan scanning ini, kita yakin bahwa si scanner itu adalah scanner asli. Ya, autentikasinya bisa macam-macam ya. Misalnya, taruhlah kalau scanner itu asli, kita misalkan punya satu kita pernah registrasi di. Jadi biasanya kalau scanner-scanner gitu kita registrasinya pun kita ketat ya. Jadi enggak cuman nama kemudian password enggak gitu, tapi kita punya diminta sesuatu yang lebih ketat, misalnya afiliasi dan seterusnya, dengan catatan itu biasanya dipakai untuk men-tracing kita ini siapa gitu. Nah, men-tracing kita ini siapa agar si penyedia scannernya yakin bahwa kalau terjadi kejahatan maka dia bisa tracing orang yang melakukan scanning, yang memanfaatkan scanning itu. Nah, itu salah satu ya yang kita harus lakukan. Namun demikian kadang-kadang hal semacam ini juga dipakai kesempatan nih untuk menarik data kita gitu ya. Nah, ketika itu dilakukan, kita harus yakin, harus bisa melihat sampai sebatas mana kita boleh melepaskan data kita ini. Jadi misalnya nih, kalau dia mungkin menanya afiliasi, kemudian dia menanya dari negara mana misalnya gitu, mungkin masih oke ya. Tapi kalau dia sudah bertanya tentang keluarga, dia udah bertanya tentang hal-hal spesifik tentang misalnya lokasi kerja dan seterusnya gitu ya. Nah, itu kelihatannya sudah harus kita curigai juga gitu ya. Jadi optimasi dari data yang kira-kira diperlukan oleh orang untuk bisa menelusuri kita, misalkan dari negara mana misalnya ya, itu masih oke. Tapi kalau misalkan ini dari alamat ini kayak kita mau ngirim barang gitu, nah itu udah terlalu berlebihan. Nah, itu saya kira kalau itu mungkin kita harus berhentikan ya gitu ya. Jadi kira-kira memang scanner ini memang sebetulnya menjadi sesuatu yang kalau saya bilang bisa menjebak di kedua sisi gitu ya. Orang jahat bisa masuk ke scanner itu. Yang kedua, scanner jahat bisa masuk ke device kita. Nah, keduanya ini mungkin terjadi gitu. Ya, itu sebabnya maka kita harus banyak membaca gitu. Apa saja kira-kira scanner yang bisa ini. Biasanya itu standar scanner. Ada standarnya itu. Misalkan kalau kita kayak saya pernah misalkan beli pemindai sidik jari. Nah, pemindai sidik jari ini ketika dia itu pemindai sidik jari yang bisa dikatakan kualitasnya bagus, itu standarnya NIST. Jadi di situ ditulis dia punya standar NIST. Sehingga ketika kita melakukan pemindaian, itu hasilnya memang sangat bagus. Jadi pemindai ini sedapat mungkin kita cari yang punya standar. Jadi didukung oleh standar. Enggak cuma apalagi kalau udah masuk ke pemindaian di sampingnya banyak sekali iklan-iklan, udah enggak usah. Kalau bisa tuh kita masuk ke satu website situ ada website standar, di situ ada pemindainya. Ya, itulah yang saya harapkan kita download gitu ya. Nah, sekarang ada juga Mbak pemindai yang sudah masuk di dalam di dalam HP kita kan? Dan itu juga hati-hati, tergantung jenis HP-nya nih. HP-nya ini kan otomatis tuh pas pertama beli. Produksinya dalam tanda petik diragukan, ya bisa masuk juga di situ. Nah, itu juga mungkin harus kita harus kita perhatikan gitu ya. Lain mungkin kalau misalkan kita punya Apple, kita punya Samsung mungkin ya gitu. Tapi kalau entah baru kapan itu ada HP-nya, karena sekarang kita kan banyak ya HP macam-macam gitu ya. Nah, itu kita harus hati-hati dengan itu. Saya kira itu Mbak mungkin yang bisa saya berikan untuk ini. Oke, terima kasih banyak Bu Ari atas jawabannya. Kita saat ini partisipannya udah hampir 100 nih Bu. Nah, mungkin ini saatnya kita mengadakan sesi tanya jawab ya. Siapa tahu nih, udah penasaran nih.
para user atau bahkan mereka sudah pernah mengenerate sebuah QR misalnya untuk presensi gitu kan Bu ya, acara-acara. Dan kebetulan kalau saya presensi hari ini juga menggunakan QR. Adakah pengalaman atau mau cerita atau bahkan ada yang mau ditanyakan kepada narasumber kita hari ini? Mangga bisa raise hand atau tanya baik melalui chat atau mau langsung open mic. Mangga yang mau nanya dipersilahkan. Ini mungkin sambil nunggu ada penanya nih Bu ya, baik di chat maupun di langsung. Saya ada pertanyaan terakhir nih Bu. Sebelum saya tutup, jadi menurut pandangan Ibu nih ya saat ini sebagai salah satu pengamat lah ya, kurang lebih pengamat, akademisi dan peneliti di bidang QR Code ini, apakah penggunaan QR Code di Indonesia saat ini itu sudah tepat Bu ya? Dan terutama kalau misalnya digunakan untuk legalitas gitu misalnya. Apakah mungkin nih QR Code digunakan untuk misalnya seperti tadi Ibu bilang mengautentikate seseorang atau mengautentikate sebuah dokumen gitu Bu ya. Apakah ini sudah bisa diterapkan di Indonesia dengan kondisinya saat ini gitu? Sebetulnya saya kira sangat bisa ya sebetulnya. Cuman khusus untuk misalnya kebutuhan-kebutuhan yang legalitasnya perlu legalitas tinggi, akan ada baiknya karena si QR Code ini kan terbuka ya. Jadi data semua apa adanya di dalam QR Code itu bisa kita lihat semua gitu dengan mudah gitu ya. Nah, oleh karena itu kita ada beberapa cara lah ya untuk bisa khususnya untuk mereka-mereka yang berkaitan dengan negara, dengan pemerintahan gitu ya. Karena mereka kan harus lebih aman ya dibandingkan dengan yang lain. Maka ada beberapa metode lah ya yang bisa membuat QR code itu lebih aman. Makanya kita sekarang kenal apa yang namanya secure QR code gitu ya. Karena itu nggak secure sebetulnya. Buat secure. Nah, salah satu diantaranya adalah misalnya kalau kita memasukkan data di QR code ini, kita bubuhi misalkan dengan signatur. Jadi nanti ini bisa dilakukan misalnya sebelumnya desain dulu baru dimasukkan, atau si QR code-nya yang desain gitu ya. Bisa juga seperti itu. Nah, itu salah satu ya, supaya ya itu tadi bisa dipakai gitu di pemerintahan, di kesehatan gitu ya. Kesehatan ini kan kayak itu untuk tracking COVID gitu ya. Banget itu. Ya, perlu banget itu diamankan. Agar apa? Agar nggak semua data itu terus bisa terungkap begitu saja gitu. Jadi itu hal yang di samping itu untuk kesehatan ini kita juga perlu membuat agar misalnya tracking itu benar gitu loh ya. Nah, jadi kan ada nih misalnya nih, aduh di satu daerah nih kan kita mau tracking di satu daerah ini orang-orangnya itu ingin sekali jalan-jalan lah, bisa jalan-jalan gitu ya. Maka mereka akali tuh QR code trackingnya gitu ya. Nah, dengan cara seperti itu maka hasilnya menjadi tidak sahih. Nah, jadi kita harus bisa juga mengamankan itu, salah satunya dengan tanda tangan agar kita bisa tahu siapa sih sesungguhnya yang menerbitkan QR code itu. Jadi kita bisa telusuri gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, kita harus mulai menginventarisir di situs-situs berbahaya. Mulai harus menginventarisir, terutama di ini ya, di pemerintahan atau di industri besar gitu ya. Harus tuh kita mulai menginventaris situs-situs berbahaya sedemikian rupa sehingga mungkin kita bisa bikin aplikasi gitu ya. Kalau ternyata dia situs itu maka dia tidak akan dieksekusi. Nah, itu mungkin bisa kita buat aplikasi semacam itu ya. Nah, kemudian berikutnya kita buat
QR code yang kuat, ya. QR code yang kuat yang sulit untuk dirusak. Nah, biasanya QR code gini itu ada yang namanya error correction, gitu ya. Jadi kalau dirusak dia bisa kembali lagi. Nah, itu kita harus buat kekuatannya di situ. Tapi biasanya dengan model ini mungkin kita harus pakai QR code dengan versi besar ya. Kalau versi kecil agak sulit. Versi-versi yang besar mungkin udah di belasan itu kita bisa pakai. Nah, jadi dengan cara seperti ini kita bisa harapkan QR code itu akan lebih tahan gitu terhadap pengerusakan atau tempering tadi. Kira-kira itu 3 hal yang saya rasa paling mungkin ya, paling perlu kita perhatikan ya. Karena ini di luar negeri pun, even FBI pun melakukan ini. Ya. FBI pun melakukan 3 hal ini. Jadi kalau FBI aja melakukan, ya kita juga harusnya melakukan. Baik Bu, baik kalau misalnya tidak ada pertanyaan lagi, saya akan berusaha mengulang beberapa materi yang penting ya Bu ya, yang kita bahas hari ini ya. Kurang lebih QR code ini dibuat untuk menggantikan barcode yang awalnya itu kapasitasnya kecil ya, tujuan atau manfaat awalnya. Sehingga QR code ini memiliki kapasitas yang lebih besar, dibuat besar, sehingga deskripsi barang, deskripsi produk itu tidak perlu memerlukan data lanjutan atau menyimpan di database, tapi cukup di dalam QR gitu. Akan tetapi seiring berkembangnya QR code, ada juga beberapa pihak yang memanfaatkan hal ini untuk melakukan malicious things gitu ya ke pengguna gitu ya, baik melalui QR-nya sendiri atau melalui scanner-nya. Nah, ada beberapa tips nih dari narasumber kita hari ini untuk menghindari hal tersebut. Di antaranya adalah kalau sebelum terjadinya langkah mitigasi kita sebelum terjadi sesuatu yang attack melalui QR, harap memperhatikan indikasi atau tanda-tandanya dulu nih, tips dari Bu Ari. Hati-hati dengan user yang sudah lama tidak aktif, kemudian QR yang dikirim melalui email, dan berusaha berpura-pura seperti provider atau pihak yang sah gitu ya. Kemudian yang ketiga dan yang paling penting dan yang sering tadi disebut Bu Ari adalah jangan sembarangan melakukan scanning gitu ya. Harus berhati-hati, cobalah dulu menggunakan scanner yang sah, reader, di luar scanner dari yang disarankan oleh si aplikasi tersebut gitu ya, atau disarankan oleh pemilik QR tersebut. Gitu. Tips selanjutnya adalah ketika kita sudah kena nih ya, sudah apes gitu ya, waktu itu kita salah, mangga segera lakukan pengupdatean atau mengganti semua aplikasi yang berhubungan dengan QR gitu. Itu adalah tips yang pertama. Kemudian tips yang kedua adalah kenali polanya. Dalam hal ini, ketika kita coba dengan aplikasi atau reader biasa di luar scanner yang disarankan, itu ada polanya, pola malicious QR ini diantaranya misalnya bentuknya exe atau extension yang mencurigakan gitu ya. Kemudian buang juga scannernya karena bisa juga permasalahan dalam QR ini tidak hanya bentuk QR-nya tapi scannernya yang disisipkan. Jadi tipsnya adalah download atau gunakan scanner-scanner yang resmi yang sudah ada SOP atau sudah ada standarnya ya, sudah ada mengikuti standar tertentu, misalnya diantaranya di scanner tersebut tuh ada autentikasinya atau misalnya ada proses memiliki dia menjelaskan tentang spek atau standar-standar yang dia gunakan di deskripsi dari aplikasi tersebut. Atau langsung Bu Ari tadi menyebutkan merek, udah pakai aja si Denso yang sudah jelas dari produsennya yang dari Jepang ini gitu. Nah, tips yang terakhir tadi menurut narasumber kita adalah
coba dulu deh hasil scan dari QR yang di scanner biasa ini, coba paste di Google gitu ya. Apakah ada review negatif tentang link tersebut gitu. Mungkin itu saja ya Bu ya hasil diskusi kita hari ini yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya. Terima kasih kepada partisipan hari ini yang telah hadir dalam acara virtual talk show yang diadakan kerjasama antara Indonesia Women in Cybersecurity dan Telkom University. Harapannya nanti ke depannya ada virtual talk show lagi dengan berbagai narasumber dan topik yang lain lagi untuk meningkatkan awareness kita akan keamanan siber gitu ya. Sebagai data dari BSSN Juli tahun 2022, serangan cyber di Indonesia, hanya di Indonesia itu sudah mencapai 700 juta gitu ya. Itu yang ditangkap oleh BSSN. Belum yang di luar itu gitu ya. Belum malicious lain, attack lain di luar yang diketahui oleh BSSN gitu. Jadi terus waspada Bu ya kalau di keamanan siber mah waspada gitu ya, dalam artian berhati-hati dalam menggunakan gadget. Memang benar-benar membantu dalam kehidupan kita sehari-hari, akan tetapi juga bisa memberikan dampak negatif. Sekian dari saya tutup virtual talk show hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya atas nama Universitas Telkom maupun Indonesia Women in Cybersecurity, mohon maaf jika ada kekurangan. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.